Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dia Faidila, Sri Wahyuningsi, dan Nurasana yang akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN. Sejarah dan latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatangani Deklarasi Bangkok. Dalam perkembangannya, ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020 yang dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala negara atau pemerintahan ASEAN pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Desember 1997. ASEAN saat ini sedang menikmati perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan, meskipun diakui masih ada tantangan di berbagai bidang. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. A. Pembukaan pusat promosi ASEAN, yaitu ASEAN melakukan promosi dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. B. Penyediaan cadangan pangan, yaitu ASEAN saling menghubungkan walaupun dalam keadaan darurat. Yang kedua, kerjasama di bidang politik. A. Defense Ministers Meeting, yaitu bentuk kerjasama rutin di mana diadakannya pertemuan rutin antara Menteri Keamanan yang ada di ASEAN. B. Pengiriman data dan konsulat, yaitu hal rutin yang dilakukan wakil negara agar selalu menjalankan fungsi dan peran sebagai bagian ASEAN. Yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan, merupakan penawaran beasiswa pendidikan bagi warga negara ASEAN. Dan yang keempat, kerjasama di bidang sosial budaya, yaitu seperti diadakannya pesta olahraga Asian Games dan kerjasama pariwisata melalui promosi pariwisata ASEAN bagi pemuda. Tantangan ekonomi masyarakat ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN pada awalnya diawali dari Perjanjian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, menghasilkan sebuah visi di mana tujuan dari visi ini menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dan pengembangan serta pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN. Dampak positif. 1. Aspek perdagangan di Indonesia akan terjadi peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara dan meningkatkan devisa negara. 2. Aspek investasi menyebabkan semakin luas dan lebarnya peluang wirausaha yang kreatif dan berdaya saing tinggi. 3. Bidang ketenaga kerjaan masyarakat berusaha meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi agar dapat bersaing dengan masyarakat dari negara ASEAN lainnya. Dampak negatif. 1. Segi kompetisi. Berkurangnya hambatan dan tidak ada lagi batasan wilayah terhadap barang dan jasa yang beredar di kawasan Asia Tenggara. 2. Segi eksploitasi. Adanya suatu eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 3. Bidang ketenaga kerjaan. Meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terutama di dalam negeri, karena para pencari kerja bukan hanya akan bersaing dengan masyarakat lokal, tapi juga dengan masyarakat internasional.